Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat umur, kesempatan, dan yang terutama adalah nikmat iman, sehingga bisa hadir di Masjid At-Taubah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita adalah sholat Jumat. Salam serta salam mari kita senantiasa sanjungkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua nanti kelak di yaumil akhir mendapat syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Sebelum khatib naik mimbar, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi dan pengumuman. Namun sebelum kami bacakan, mohon jamaah yang sudah berada di dalam masjid untuk bisa maju ke depan mengisi saf yang masih kosong, dan mohon yang anak-anakku di belakang untuk tidak ribut, tidak bercerita. Silakan maju ke depan, isi saf yang masih kosong. Hadirin yang sidang salat Jumat yang berbahagia, laporan pertama mengenai keuangan masjid hingga hari ini. Yang pertama, saldo Jumat minggu lalu berjumlah Rp6.549.000. Adapun penerimaan infak Jumat minggu lalu sebesar Rp4.093.000, ditambah infak pembangunan Rp567.000, sehingga total pemasukan minggu lalu sebesar Rp4.660.000. Adapun pengeluaran berupa pengeluaran operasional masjid sebesar Rp928.000, pengeluaran operasional dakwah sebesar Rp350.000, sehingga total pengeluaran sebesar Rp1.278.000. Adapun saldo kas infak Jumat dan infak pembangunan hingga hari ini tersisa Rp9.931.000. Perlu juga kami laporkan bahwa keuangan atau hasil infak tarawih hingga malam lalu berjumlah Rp28.485.000, ditambah wakaf tunai pengadaan jendela serambi belakang masjid sebesar Rp25.800.000, sehingga total pemasukan panitia Ramadan hingga malam lalu atau tadi malam sebesar Rp54.265.000. Adapun pengeluaran operasional panitia selama Ramadan hingga malam lalu sebesar Rp18.558.000. Kami menyampaikan kepada seluruh jamaah, jazakumullahu khairan katsiran, yang senantiasa memberikan infak terbaiknya di Masjid At-Taubah. Selanjutnya, petugas sholat Jumat hari ini yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam adalah Syekh Sayyid Muhammad Muhsin Bapak Satar Isman. Selanjutnya kami juga dari panitia Ramadan sekaligus panitia zakat menghimbau kepada seluruh jamaah yang hingga hari ini belum membayarkan zakat fitrahnya, zakat mal, fidyah dan lain-lain, mohon untuk disegerakan pembayarannya agar lebih memudahkan kami menyalurkan kepada mustahik dan atau pada yang berhak menerimanya.
Loket pembayaran zakat sudah kita buka di depan jembatan, dibuka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Terakhir, kami mengundang kepada seluruh jamaah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah yang bertempat di masjid dan lapangan Masjid At-Taubah, yang mana yang bertindak sebagai khotib adalah Ustadz Muhammad Bakir LCMA dari Jawa Timur, dan yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Ahmad Sofyan SPDI. Adapun penentuan 1 Syawal masih kita menunggu keputusan dari Menteri Agama. Himbauan terakhir bagi jamaah yang membawa HP, mohon untuk sementara dinonaktifkan atau dirubah ke setting getar. Yang duduk berdekatan dengan kotak infak mohon untuk diedarkan agar memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita berinfak di jalan Allah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حي على الصلاة
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم معاشر المسلمين رحمكم الله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita yang kita tak dapat menghitungnya. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita adalah nikmat hidayah iman dan Islam, keamanan dan kesehatan. Dengan semua nikmat tersebut, kita bisa hadir ke Masjid At-Taubah yang diberkahi ini dengan mudah dan aman. Kita melaksanakan salah satu syiar dan kewajiban agung dalam Islam, yaitu ibadah solat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan setiap muslim yang mengikuti jalan hidup beliau dengan sebaik-baiknya hingga akhir zaman. Tak lupa kami wasiatkan kepada diri kami peribadi dan kaum muslimin semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bakal untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh keberkahan dan keselamatan serta untuk kembali ke akhirat nanti. Jamaah Jumat rahimakumullah. Abdullah bin Aun radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Wa man 'amila li akhiratihi kafahu Allah amra ad-dunya ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر الدنيا." Siapa yang ia lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, ia
beramal untuk kehidupan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan urusan dunianya. Kedua, man aslaha sarriyatuhu aslaha Allah alaniyah. Siapa yang memperbaiki batinnya, Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki lahirnya. Ketiga, wa man aslaha ma bainahu wa bain Allah aslaha Allah ma bainahu wa bain an-nas. Siapa yang memperbaiki hubungan ia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki hubungan ia dengan manusia. Artinya dari ibarat Arab ini, hatinya hanya mengharapkan kehidupan akhirat. Bahkan ketika ia melaksanakan aktivitas dunia pun, yang ia harapkan adalah akhirat, berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya ia mengharapkan pahala dari setiap aktivitasnya. Ia berusaha untuk mengajar akhiratnya, karena ia tahu dunia hanyalah perkara yang hina dan fana, tidak akan abadi selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, "Man kana hammuhu al-akhirah jama'a Allahu shamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Siapa yang keinginan dia hanyalah kehidupan akhirat saja, Allah akan mudahkan urusannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekayaan itu ada di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Jemaah rahimakumullah. Dunia ini hanya sementara. Dari ayat Al-Quran, dari hadis, dari sahabat yang kita dengar, dan contoh yang terlalu besar itu adalah Quran. Contoh hidayat, nasihat, meluruskan jalan, menunjukkan jalan adalah Quran. Di dalam Quran semua nasihat. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala tidak lupa nasihat kepada manusia. Setiap ayat, setiap surah kita lihat, di hujung-hujung ayatnya, di akhir-akhir ayatnya, Allah Subhanahu wa taala kasih tipsnya, kodenya. Wahai manusiaku, dunia ini hanya fani, akan fana, akan habis. Jangan mencintai dengan dunia ini, jangan percaya dengan dunia ini, jangan percaya dengan hidupmu. Anda terlalu berjuang untuk dunia ini. Kenapa berjuang? Karena kita punya pikiran masing-masing. Saya akan sukses di dunia ini, saya akan dapat harta yang luar biasa, saya akan dapat bank balance biar saya bisa maju di dunia, biar hidup saya mudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam dunia ini, kalau kalian mau cari aman dan santai, itu adalah di dalam agama, di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya punya banyak pikiran, hidupnya setiap waktu bermasalah. Kenapa bermasalah? Contoh, kalau sedikit harta tambah,
banyak sekali masalah juga datang. Banyak sekali orang itu mulai sibuk. Hartanya datang, akan dimenghandalkan, akan dikeluarkan banyak waktu. Mengapa dunia ini hanya curang, hanya pek? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dunia hanya tunjukkan diri kepada kalian sangat cantik, tapi di dalamnya tidak ada apa-apa, kosong. Dari luar nampaknya sangat cantik. Contoh, kita taruhkan barang di dalam satu box, dan box itu kita kasih terlalu kawarnya, kertasnya, macam-macam, kita kasih makeup atau kertasnya dicantikkan, dikasih hadiah kepada orang, tapi di dalamnya ada rosak buah atau sesuatu yang enggak terlalu cantik, tidak terlalu berharga. Tapi orang itu pingin mau buka, dalam ini ada apa, karena boxnya itu terlalu cantik. Ternyata dibuka box itu, dalamnya keluar kantang rosak, kantang buah rosak, atau barang yang tidak berharga, hanya harganya 10.000 beli di pasar, ditaruh dalam boxnya. Dan box itu nampaknya mahal, nampaknya luar biasa. Sebelum itu orang belum tahu ada apa di dalamnya, tapi kayaknya terlalu berharga. Dibuka, tidak ada apa-apa yang berharga. Dunia ini contoh seperti box itu, dalamnya tidak ada apa-apa. Allah SWT berfirman, jangan percaya kepada hidupmu, jangan percaya kepada dunia dan kepada hartamu. Karena apa yang kita akan bawa di sisi Allah SWT di akhirat, hanya dua amalan kita akan bawa: a'malus salihat, a'malus sayyiat. Amal yang baik, amal yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat. Dari ayat ini kita mengerti Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan apa artinya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita lihat keluarga kita bagaimana mencintai dengan kita, anak kita bagaimana. Kalau seorang anak punya bapa meninggal, anak itu beberapa tahun terasa sedih. Selama umur hidup akan terasa kekurangan karena terlalu mencintai, dan bapa itu terlalu mencintai dengan anaknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak bermanfaat, tidak ada fungsinya. Mengapa? Dari ayat ini kita mengerti dunia ini hanya sementara. Jangan terlalu fokus kepada manusia, apa yang tetangga bilang, apa yang manusia bilang. Hidup saya bagaimana? Kalau saya mengikuti agama benar-benar, dan dalam agama ada pekerjaan yang orang sekarang kalau lakukan mengikuti sunnah Nabi, terasa malu, terus pakai peci, terus setiap waktu pegang tasbih atau pakai jubah, pakaian salihin atau sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak bisa, karena bukan tempat ini. Ini tempat dunia, ini tempat office. Nanti ketika saya keluar dari sini, saya bisa mengikuti sunnah Nabi.
Malu kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kalian terlalu memfokuskan dunia ini, akan dapat dunia ini. Apa yang kamu inginkan akan dapat. Tapi ketika seorang ingin akhirat, dapat akhirat, pasti dia akan dapat akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim. Apa artinya? Apa tasyrihnya dari ayat ini? Kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat. Membawa hati yang selamat artinya apa? Hati kan kita selamat, kita meninggal dengan selamat. Meninggal sempurna. Enggak pernah hati ini ditinggalkan di rumah, atau dokter datang dioperasi dikeluarkan hatinya, jadi enggak selamat. Selamat. Tapi artinya tasyrih dari selamat ini, kita bawa hati penuh dari rahmah, penuh dari barakah, penuh dari itaat Allah Subhanahu wa taala, penuh dari itaat Rasulullah, itaat agama, itaat Quran. Tinggalkan maksiat, tinggalkan dunia. Tapi kalau kita bawa dunia di dalam hati ini, meninggal bawa hati penuh dari dunia, ini artinya tidak selamat. Bawa hati penuh dari agama, dari Quran, dari taqwa, berarti artinya selamat. Kita usahakan memperbaiki diri. Pertama, mengamalkan apa yang kita sudah pernah belajar di hidup kita. Mengamalkan setiap waktu Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabat, wahai sahabatku, apa yang kalian dengar diamalkan. Diamalkan. Karena amal itu lebih pertama. Ketika seorang tidak punya ilmu, tidak tahu, dan dia lakukan salah, mengikuti salah, Allah Subhanahu wa taala tidak paksa, tidak dikasih siksa karena belum tahu. Tapi kalau tahu, setelah itu pun dia lakukan, tahu tidak diamalkan, Allah Subhanahu wa taala akan kasih siksa yang terbaik, siksa yang luar biasa, berlipat-lipat kali. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala akan tanya, kamu kan sudah tahu, tapi setelah itu pun kamu kerjakan. Haram dilarang, tapi masih kamu mengikuti. Semuanya ada di Quran. Kita hanya tadabburkan, tasyrihkan apa artinya Quran, apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Insyaallah hidup kita akan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak belajar ilmu. Sebelum nubuat tidak punya banyak ilmu, tapi punya akhlak, punya amal luar biasa. Mengapa kita harus ikut? Hanya kita belajar satu ayat, itu diamalkan. Pergi ke rumah, ingatkan ayat ini. Illa man atallaha biqalbin salim. Anak SD pun bisa mengerti dengan ayat ini. Illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Kita hari ini belajar ayat ini, diamalkan. Tidak berfungsi anak dan harta dunia ini, akan ditinggalkan semuanya. Ketika berfungsi, pernahkah seorang ayah meninggal bawa anaknya ke dalam kubur? Pernah. Pernahkah seorang kaya, seorang miskin punya harta dan dia meninggal, pernahkah dia bawa di dalam kubur atau tidak? Tidak, Pak. Mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amal hayatud dunya illa mata'u." Cukup satu ayat ini untuk manusia. Cukup. Dunia ini hanya sementara dan fana, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua manusia akan terasa, akan cicip malaikul maut, akan mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua manusia, semua ini di dunia ada apa?
akan panah. Hanya Allah Subhanahu wa taala akan tinggal. Jadi semoga kita amalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ini Ramadan, bulan Ramadan beberapa hari tinggal. Kita usahakan, bukan mampu, kita usahakan dan paksakan diri untuk beberapa hari kita ke masjid dan keluarkan waktu di masjid. Pegang Quran ini, Quran kita berdabu-dabu ini Pak. Gak pernah kita pegang Al-Quran ini. Bagaimana kita akan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni orang itu yang qata'akan salatul rahmi dengan keluarganya. Jadi kita salatul rahmi dengan keluarganya yang lama-lama kita tinggalkan berbicara, benci dengan keluarganya, jangan. Pergi kita minta ampun, kita minta maaf, bawa hadiah kepada orang itu atau tetangganya. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan 10 yang terakhir ampuni semua manusia dosa kecuali orang itu. Kecuali orang yang mana? Yang mengsedihkan ibu bapanya dan yang minum khimar, minuman keras, dan satu yang qata'akan, tinggalkan salatul rahmi, tidak mau salatul rahmi dengan keluarganya. Kita jauhkan dari golongan ini, dari grup ini, dari halaqah ini. Kita masukkan diri di dalam halaqah orang yang baik, orang yang saleh. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan maghfiratkan kita, ya. Semoga apa yang kita dengar diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayat kepada seluruh mukminin dan mukminat termasuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala buatkan kita seperti sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فإنك سميع قريب مجيب الدعوات. فيا قاضي الحاجات فيا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أمهاتنا وذنوب أساتذتنا وأقاربنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة